Halo, selamat siang kelas 6A, 6B. Bagaimana? Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia secara daring bersama Ibu Rika. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari tidaklah menjadi sia-sia, melainkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingat pelajaran kemarin? Kita sudah mengerjakan latihan ulangan tema 4 halaman 50 dan 51 bagian A dan B. Tapi Ibu akan jelaskan kembali agar tidak ada yang tertinggal. Ya, baik teman-teman, kita buka buku halaman 50 dan 51. Jangan lupa siapkan alat tulis dan berserta buku tulis bahasa Indonesianya ya. Mari kita lihat, Ibu share screen dulu. Ya, teman-teman. Oke, latihan ulangan tema 4. Pada latihan ulangan tema 4 ini, pengetahuan yang akan kalian dapatkan, yaitu kalian dapat menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah, baik yang didengar maupun yang dibaca. Kita masuk pada bagian A. Ya. Nomor 1, berikut informasi yang dapat disajikan dalam teks eksplanasi adalah, ya, jawabannya adalah B, proses terjadinya bencana. Lalu nomor 2, Ibu tidak bacakan teks kembali ya teman-teman ya, karena kita kemarin sudah membahasnya. Ibu hanya mengulang kembali, mereview yang kemarin. Yang kedua, topik yang dibacakan pada paragraf pertama kutipan teks tersebut adalah, ya, B, pengaruh masuknya budaya asing. Kamu baca dulu ya nanti teks ini untuk menjawab soal nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kita lanjut nomor 3. Ciri paragraf pertama kutipan teks eksplanasi yang tepat adalah, apa jawabannya? Ya, A. Paragraf pembuka teks, ya, merupakan paragraf pembuka teks. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Informasi penting yang disampaikan dalam paragraf kedua, yaitu, mana paragraf kedua? Ini dia ya, teman-teman. Apa itu informasi pentingnya? Iya, ini dia jawabannya D. Kolaborasi atau perpaduan antara budaya asing dan budaya asli dapat menambah kekayaan budaya bangsa. Nomor 5. Kata tidak baku pada paragraf kedua. Ini dia. Kata tidak baku pada paragraf kedua yaitu, iya, yaitu jawabannya adalah C, modern. Dihilangkan E-nya ya teman-teman. Kita lanjut bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Jika bisa, isi langsung di buku SPS-nya. Jika tidak bisa, tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Bacalah paragraf eksplanasi berikut untuk menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita kemarin sudah baca bersama-sama ya, Ibu tidak mengulang kembali. Tapi Ibu hanya mengulang kembali jawabannya saja. Oke, nomor 1. Topik yang dibicarakan dalam paragraf tersebut adalah,
Iya. Masyarakat saat ini sangat menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan cepat. Ya. Nah, ide pokoknya apa di sini? Ya. Ide pokoknya itu adalah di era globalisasi, masyarakat cenderung menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan cepat, sama dengan yang nomor satu. Atau yang nomor satu topiknya itu topik di era globalisasi ini aktivitas atau pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Itu juga bisa, ya teman-teman. Lalu yang nomor tiga, alasan masyarakat menyukai hal-hal praktis, yaitu ada yang tahu alasan masyarakat menyukai hal-hal praktis? Iya, karena memudahkan pekerjaan kita menjadi lebih mudah, ya. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, ya. Jadi memudahkan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, paragraf tersebut termasuk bagian titik-titik teks eksplanasi. Kemarin apa, teman-teman? Masih ingat? Deretan penjelas, karena di sini sudah menjelaskan. Ya. Lalu nomor 5, penerapan tersebut dapat membuat masyarakat berpikir untuk memodifikasi budaya agar dapat memudahkan pekerjaannya dalam kehidupan. Perbaikan penulisan kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif, yaitu apa, teman-teman? Ya, berpikir, yang betul adalah berpikir. Viva F-nya diganti menjadi P. Berpikir. Dan satu lagi ya teman-teman, ternyata di kelas 6B kemarin kelewatan ya. Di sini ada kata pekerjaannya. Nah, ini nya-nya dicoret ya teman-teman di sini ya. Nya-nya dicoret. Jadi langsung sorry, maaf nih. Nya-nya di sini nih. Nya-nya dihapus. Jadi seperti ini. Dengarkan baik-baik ya jawabannya. Penerapan tersebut dapat membuat masyarakat berpikir untuk memodifikasikan budaya agar dapat memudahkan pekerjaan dalam kehidupan. Tidak bisa pakai nya. Karena sudah ada agar dapat. Ya, agar memudahkan pekerjaan dalam kehidupan. Bagaimana, Pak? Paham ya? Yuk kita lanjut kepada bagian C ya, teman-teman di sini. Kerjakan soal-soal berikut ya. Ini tulisnya di buku tulis bahasa Indonesia ya, teman-teman. Karena jawabannya pasti banyak sekali. Ya. Oke. 1. Topik apa saja yang dapat dibuat dalam teks eksplanasi? Topik apa saja? Bisa kalian buka buku halaman 41. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Ya. Jadi di sini topik yang dibahas itu tentang peristiwa sosial, peristiwa atau kejadian sosial yang dibahas, ya topik yang akan diangkat ya, atau fenomena alam seperti gempa bumi, tanah longsor, ya seperti itu. Lalu 2, jelaskan tujuan teks eksplanasi dibuat. Tujuan teks eksplanasi dibuat, tujuannya untuk apa?
Ya, untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Ya, teman-teman. Sudah? Lanjut. Mohon maaf ya, sempat terputus. Jadi, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai di tujuan teks eksplanasi ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Nomor 3 kita baca dulu. Oke, sebelum itu silakan kalian tulis dulu jawaban untuk nomor 1 dan 2. Ingat tulisannya yang rapih ya. Jangan lupa tanda baca dan huruf kapitalnya. Jadi untuk nomor 1, topik yang nomor 1 tadi soalnya adalah topik yang dibicarakan topik apa saja yang dapat dibuat menjadi teks eksplanasi. Ya, topik yang menunjukkan proses dan sebab akibat suatu peristiwa sosial dan fenomena alam. Ya. Lalu yang kedua, tujuan teks eksplanasi dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai suatu proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Nah, silakan ditulis dulu ya. Dan bacalah kutipan teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 5. Silakan sudah ditulis belum? Jika sudah, kita baca bersama-sama halaman 51. Tunggu ya. Baik. Ya, kita baca bersama-sama. Ya. Kehadiran berbagai media sosial tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Kini masyarakat dapat berkomunikasi kemana saja dan kapan saja melalui media sosial tersebut. Kemudahan sistem komunikasi tersebut tidak didapat secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses yang dikenal dengan istilah globalisasi. Globalisasi merupakan proses masuknya suatu budaya, kebiasaan, ataupun tradisi suatu negara di ruang lingkup dunia. Singkatnya, melalui globalisasi, masyarakat dapat mengetahui budaya atau kebiasaan negara lain melalui interaksi dalam kehidupan. Contohnya, yaitu kini masyarakat dapat mengirim surat kemanapun dengan sangat cepat hanya dengan menggunakan pos elektronik atau email. Sementara pada zaman dahulu, manusia hanya dapat mengirim surat melalui kantor pos yang terbatas pada waktu yang diperlukan. Dalam contoh tersebut dapat diketahui bahwa pos elektronik atau pos L merupakan salah satu produk perkembangan bangsa asing. Walaupun demikian, masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, kini sudah mengenalinya. Keberadaan pos L itulah menjadi bukti bahwa telah terjadi globalisasi.
Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Oke. Ini ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Ya. Kira-kira paragraf pertama ini termasuk apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Deretan penjelas atau apa ya? Pernyataan umum atau deretan penjelas? Ya. Paragraf pertama ini pernyataan umum. Paragraf kedua deretan penjelas. Lalu kira-kira yang dibahas paragraf pertama ini apa teman-teman? Iya, tentang media sosial di sini ya, topiknya yang dibahas. Lalu di paragraf kedua lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi topiknya, yaitu tentang email atau pos elektronik. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nomor 3, tuliskan informasi penting terdapat pada masing-masing paragraf. Oke. Informasi penting yang ada pada masing-masing paragraf. Paragraf pertama, kehadiran berbagai media sosial tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Itu informasi penting paragraf pertama. Lalu bagaimana dengan paragraf kedua? Kita lihat kembali di halaman 51. Paragraf kedua, informasi pentingnya adalah, ya benar, globalisasi merupakan proses masuknya suatu budaya, kebiasaan, ataupun tradisi suatu negara ke ruang lingkup dunia. Ya. Jadi melalui globalisasi ini ya masyarakat dapat mengetahui budaya atau kebiasaan negara lain melalui interaksi dalam kehidupan. Yuk kita lihat lagi ya teman-teman. Nomor 4. Yuk. Kita lihat. Silakan kalian tulis dulu ya teman-teman. Ibu kasih waktu. Ini paragraf 1. Kehadiran berbagai media sosial semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Paragraf kedua, globalisasi merupakan, mohon maaf salah tulis ya, proses masuknya berarti berkesalah. Proses masuknya suatu budaya, kebiasaan, ataupun tradisi suatu negara di ruang lingkup dunia. Sepertinya ini share screen-nya tidak bisa besar. Kita lihat teman-teman ya. Oke. Seperti itu kecilin dulu tulisannya. Sebentar ya teman-teman. Masih belum kelihatan juga. Sudah belum teman-teman? Silakan sambil kalian tulis, Ibu tunggu. Oke, sudah? Sudah ya? Ibu share lagi.
Oke. Lalu yang nomor 4. Ya, teman-teman. Nomor 4 ini jelaskan perbedaan ciri paragraf pertama dan kedua pada kutipan teks di atas, ya. Paragraf pertama itu adalah pernyataan umum, ya. Karena di bagian ini terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Selain itu juga informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan, ya teman-teman. Lalu yang paragraf kedua itu deretan penjelas, ya, di mana deretan penjelas itu merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Ya, bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Ya, teman-teman. Gimana? Sudah jelas ya? Baik, lalu nomor 5. Buatlah kesimpulan teks eksplanasi berdasarkan kutipan teks di atas. Nah, kok Ibu Rika singkat, jelas dan padat, hanya 1 kalimat saja. Kalian mau 2 kalimat pun boleh, karena kan terdiri dari 2 paragraf, boleh. Ya, melalui globalisasi, masyarakat dapat mengetahui budaya atau kebiasaan negara lain melalui interaksi dalam kehidupan. Atau kalau kamu mau seperti ini juga boleh. Masyarakat dunia termasuk Indonesia, keberadaan pos elektronik menjadi bukti bahwa telah terjadi globalisasi. Boleh. Ya, teman-teman. Atau globalisasi merupakan proses masuknya suatu budaya, kebiasaan, ataupun tradisi suatu negara ke ruang lingkup dunia. Boleh juga. Ya, itu adalah kesimpulan kalian masing-masing. Asal ini kan membahas tentang globalisasi, terutama media sosial, medsos ya. Tapi kalau kamu membahasnya tentang pariwisata itu jelas salah, ya. Ya, baik. Bagaimana? Sudah Bel? Sudah siap? Sudah selesai ya? Silakan tulis dalam buku tulis bahasa Indonesia kalian, lalu kumpulkan dan kirim ke Google Classroom. Karena waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga terkasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.